Run cycle? Like this or like this? It's up to you, dude. Just do it. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, balik lagi di pelajaran animasi 3 dimensi. Oke, sekarang kita lanjutin nih materi tentang animasi ya. Kemarin kan kita udah belajar yang namanya animasi walk cycle. Sekarang kita belajar yang namanya animasi run cycle. Nah, seperti biasa, Bapak udah nyiapin nih karakternya. Ini tampilan defaultnya ya. Pertama tentu kita perhatikan rig layernya ya. Kita disable yang nggak bakal kita pakai ya. Seperti biasa, tweaknya kita disable. Terus pinjarnya juga deh. Terus lag-nya kita pakainya IK ya, jadi FK-nya disable, nya IK-nya yang kita disable. Itu ya. Jadi ini nih rig layer-nya yang kita pakai sekarang buat bikin run cycle. Nah, pertama run cycle sebenarnya bentuk kelanjutan dari walk cycle ya. Ada beberapa pose yang harus kita buat. Nih, kalian misalkan googling aja nih run cycle reference. Ini banyak nih referensi buat bikin yang namanya run cycle ya. Pada intinya mungkin sama ya kayak walk cycle, kita bikin beberapa pose lalu kita flip gitu. Seperti itu ya. Di sini Bapak tetap pakai yang namanya teknik pose to pose. Jadi untuk memudahkan kita dalam mempelajari run cycle-nya ya. Kalau misalkan kita udah lumayan, baru kita bikin lebih detail lagi, seperti yang banyak referensi di sini. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Di sini Bapak nggak bakal ngadep kanan, di sini Bapak bakal ngadep kiri ya. Jadi tampilannya right orthographic. Pertama, kalau yang namanya lari berarti kita kan agak sedikit rada sedikit menunduk gitu ya. Menunduk atau rada bungkuk. Jadi kita posisiin kayak gini dulu. Terus bungkukin deh gini. Ya. Terus kepalanya tetap rada ke atas gitu ya. Tetap ke depan, jangan terlalu ke bawah. Logikanya kan kalau kita jalan atau lari otomatis mata kita tetap harus ngelihat ya, ngelihat jalan gitu. Kayak gitu logiknya. Terus kakinya, kaki kiri ke depanin, nanti kaki tangan kanannya ke belakangin gitu ya. Mirip run cycle, cuman agak sedikit beda di pose gitu. Nah, seperti ini aja. Kaki belakangnya yang kanan ya. Kita posisiin seperti ini. Coba tarik lagi agak ke belakang. Belakang ya. Rotasi lagi. Jadi pose pertama ini si kaki kanannya tuh yang belakang emang rada ke atas gitu ya. Kaki kirinya di sini Bapak pakai yang menapak ya. Jadi di yang namanya run cycle itu
banyak referensinya ya. Seperti walk cycle, jadi ada yang mengepal si telapak tangannya ya. Tapi ada juga yang biasa gitu. Di sini Bapak pakai yang biasa. Ini kan kita tangannya pakai FK ya, berarti kita ubah ke angka 1. Sama yang kiri juga. 1. Sekarang kita posisiin ke belakang. Kebawahin dulu dua-duanya biar mudah. Ini ya. Balik lagi ke tampilan kanan. Terus kita grab, kita rotasi ke belakang. Seperti ini. Terus seperti ini. Gitu mungkin ya. Kurang lebih seperti itu. Terus tangan kanannya kita tarik ke depan sampai kayak gini ya. Ininya rada putar ke posisi dalam gitu. Ininya rada keluarin dikit. Oh ya, ini tangan bagian depannya kita ini ya. Kita gini. Seperti ini, terus kita putar ke dalam ya. Seperti ini. Nah. Itu ya kurang lebih. Sini mungkin kita akan bungkukin lagi dikit ya. Seperti ini. Nah. Di sini kita udah beres nih pose ke 1 ya. Jadi pastiin dulu posisi tangan kakinya seperti ini. Tampilan kanan. Terus di tampilan depannya seperti ini ya. Nah, kalau udah gitu, oh ya ini nih lupa nih. Hapus dulu aja. Kita tempatin, kita bikin 12 ya. 12 frame. Di sini kita perbesar dulu ya timelinenya. Nah, di frame pertama nih, posisiin kursor di frame pertama. Nah, terus sekarang di klik di viewport ya, pilih rig-nya, klik sekali kursor yang mana, rig yang mana aja, terus pilih A untuk menyeleksi semua, lalu insert atau I ya, kita pilih seperti biasa location, rotation, scale ya, jadi nanti keisi di frame 1 nih, gitu ya. Habis itu kita copyin aja frame 1 ke frame 7. Klik kanan ya, pastiin kursor di timeline, klik kanan, copy, terus ke frame 7. Kita pilih yang paste flip. Jadi bakal ngopiin pose ke 1 di frame 1, tapi di frame 7 ngebalik gitu. Kita coba. Nah, kayak gitu. Di frame 7, kalau udah kayak gini, balik lagi slidernya ke frame 1. Copy lagi. Terus tempatin di frame 13. Langsung copas aja ya. Copas. Nah, jadi pose di frame 1 seperti ini. Kaki kiri di depan sama dengan frame 13 ya. Kecuali ini di frame 7, kaki kanan di belakang. Soalnya kan posisi kebalikannya ya. Nah, ini tuh sebutannya tuh key pose ya.
key pose. Jadi kalau kita udah bikin kayak gini, kita tinggal bikin di frame-frame dalam sini antara 26 terus 8 12 kita bikin pose in between gitu. Jadi pose-pose antaranya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Coba buat bikin recap, Bapak coba bikin di sini ya. Catatan text editor. Jadi langkah 1. Frame 1 copas flip ke frame 7 gitu, terus copas lagi frame 1 ke frame 13 ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Berikutnya kita posisiin slidernya di timeline ini di frame keempat ya. Jadi frame keempat kita bikin pose lagi. Posisi apa? Posisinya, posenya seperti ini. Di sini di ujung kaki kiri kita tekuk ya. Kita tekuk. Habis itu diturunin aja seperti ini. Terus posisi kaki seberangnya bawa ke depan seperti ini. Lalu ujungnya ditekuk juga, cuman tekuknya ke dalam. Tadi kan tekuk ke luar, sekarang tekuk ke dalam ya. Posisi tangan mungkin biar lebih rileks kita turunin dikit. Karena tetap ya, kalau kaki kiri di kanan berarti tangan kiri di kaki kanan di depan, tangan kiri berarti di belakang ya. Tetap itu. Terus tangan kebalikannya kita rada kedepanin aja ya. Nih dipegang tangannya, kita agak putar gini dikit. Seperti ini di frame keempat. Coba kita benerin lagi. Coba di lokal. Nah, posisi tangannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kaki kiri di belakang, tangan kanan di depan. Terus kaki kanan di depan, tangan kiri di belakang gitu ya. Agak tengah sih sebenarnya. Dikit lagi deh di sini. Kita turunin dikit, set. Nah, gitu aja ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau udah bikin pose seperti ini, seperti biasa, seleksi lagi di rig. Seleksi semua ya. A. Terus insert I. Pilih location rotation scale. Nah, buat ngisi frame keempat. Nah, kalau udah kayak gini, jangan lupa di copy lagi.
Ctrl C, lalu di frame 10 kita paste kebalikannya ya, paste flip atau Ctrl Shift V seperti ini ya. Jadi frame 10 itu kebalikan dari frame keempat ya. Nah, ini udah beres pose kedua. Kita bikin recap lagi di sini. Frame 4 copas flip ke frame 10. Oke. Next, sekarang kita pindah ke slidernya ke frame 2 ya. Nah, di frame 2 itu posisi panggul sama kaki kanan diturunin agak ke bawah gitu. Terus telapak kaki kiri agak menapak ke ground atau ke bawahnya ya. Coba kita bikin aja. Kita lempuin dulu gini. Terus nempel ke ground ya. Nah, gini. Kalau udah, pinggulnya naikin dikit. Kita lekukin aja. Seperti ini ya. Terus rotasi aja dikit. Nah, gitu aja. Kalau udah, biasa diseleksi semua A. Insert, Location Rotation Scale. Ini kan udah jadi, udah ngisi frame 2. Terus, kita copas lagi nih di frame 2. Copy. Sekarang, kopinya ke frame 8 ya. Frame 8, tapi biasa kebalikannya. Ctrl Shift V. Tuh. Berarti pasangannya ini ya, frame 2 sama frame 8. Tapi kebalikannya ya. Recap lagi poin 3. Frame 2 copas flip ke frame 8 gitu ya. Next, kita lanjut. Sekarang kita cek nih di frame 3. Kita di sini cuman benerin aja ya, nggak bikin pose yang benar-benar pose gitu. Kita benerin kakinya, lurusin, lalu kebawahin dikit. Terus kaki kebalikannya kita dorong ke depan dikit. Gitu aja. Jangan lupa isi frame-nya ya. Insert, Location Rotation Scale. Nah, versi ketiga. Nah, di sini rekap lagi. Frame 3. Ubah dikit pose kaki kiri dan kanan. Gitu ya. Nah, kalau udah sampai kayak gini, kita coba dulu lah. Kita play aja, udah kayak gimana aja hasilnya. Yeah. Lumayan lah, udah mulai ngebentuk ya. Nah, langkah berikutnya di frame 5. Di frame 5 itu jadi posisi panggulnya tuh naikin ke atas, terus telapak kaki kiri dimiringin kayak jingjit gitu. Tapi masih napak ke tanah gitu groundnya ya. Kita coba aja.
kaki kiri ya. Kita putar dikit. Terus kita turunin. Dikit lagi putar. Seperti ini. Tangan di sini coba rada biar agak kelihatan, rada tarik ke belakang. Ini ya. Jangan lupa hukum run cycle atau walk cycle itu kaki makanan itu harus berkebalikan ya. Nah ini turunin gini lah. Turunin dikit ya, seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, seperti biasa seleksi semua. Insert lagi, location, rotation, scale, blah blah blah. Terus di copy ya, dari frame 5. Copy ke frame 11, tapi di flip seperti biasa. 5 ke 11. Ctrl Shift V. Kayak gitu. Step 5. Frame 5. Copas. Flip ke frame 11. Gitu ya. Next. Kalau udah kayak gini, kita geser ke frame 6. Di frame 6 ini telapak kaki kiri kanan agak dinaikin ke atas ya. Nah, ini kita naikin ke atas dikit. Ini. Ini. Jadi seperti agak melayang gitu dari tanah. Ini yang belakangnya kita naikin dikit deh. Naikin dikit ya. Set. Rotasi dikit. Gitu. Terus jangan lupa tangannya berarti kita ke bawahin dikit juga. Ini. Yang ini juga dikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini berarti udah frame 6 ya. Biasa kita copas, seleksi dulu ketang. Klik A. Terus insert I, location, rotation, scale. Frame 6. Kita copas flip lagi ke frame 12. Nah, ini berarti langkah terakhir ya. Kita udah beres nih. Frame 6. Copas flip ke frame 12. Nah, seperti itu ya. Kita coba deh play. Seperti apa jadinya? Ya, seperti inilah ya hasil akhirnya. Tapi mungkin ini masih basic ya. Jadi yang namanya running atau walking gitu, tentu kita harus musisiin kepalanya ya. Enggaknya kita basicnya udah dapat seperti ini. Kalau mau dimodifikasi tentu bisa. Kanan, depan, kanan, depan, kanan, depan. Di sini kita bisa modifikasi lagi ya. Kepalanya agak nengok atau diturunin. Jadi mungkin bisa jadinya kayak gini nih. Kita save dulu ah. Save as test run cycle. Nih, kalau nggak kayak gini mungkin kalau udah dimodif dikit bisa seperti ini.
Nah, itu ya. Jadi inilah video pembelajaran tentang run cycle. Semoga bermanfaat. Kita bisa balik lagi di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.